Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wassahabatihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Fasbir li hukmi rabbik wala takum kasahibil khut idnada wa huwa makdzub. Fasbir mongko becik sabar sira li hukmi rabbik maring hukume pangeran irahe Muhammad. Wala takun ojo ana sira iku kasahibil khut kaya sahibil khut penghuni ikan paus yaitu Nabi Yunus. Idnada nalikane undang-undang sapa sahibil khut wa huwa utawi sahibil khut iku makdzumun iku susah dalam kesusahan. Laula anta daroka lamun toh ora menyusuli hu ing sahibil khut apa nikmatun nikmat mirabbi sangka pangerane khut lanu bidha yekti dilemparaken khut bil arai ing dalem tanah kang tandus wa huwa utawi sahibil khut ya Yunus iku madmumun iku tercela. Kau harus sabar he Muhammad atas keputusan Tuhanmu ketika kau tidak serta-merta diikuti dakwahmu oleh kaummu. Harus sabar, jangan kayak Nabi Yunus atau disebut sahibil khut. Nabi Yunus itu putra Mata, Yunus bin Mata, keturunan dari Bunyamin bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim, tapi keturunan dari Bunyamin. Bunyamin itu saudara kembare Nabi Yusuf. Yunus oleh Allah itu diperintahkan dakwah di negeri atau di kampung yang namanya Ninawa, itu di daerah Irak. Yunus sendiri lahir di wilayah Mosul, Irak. Ia diperintahkan oleh Allah untuk dakwah di wilayah Ninawa. Orang-orang Ninawa itu orang-orang yang sangat pongah. Mereka itu angkuh dan sombong, sulit diajak untuk jadi orang benar. Ketika Nabi Yunus mendakwahkan kebenaran, tidak diterima karena Nabi Yunus merasa tidak kaumnya mereka. Nabi Yunus bahkan dianggap gila. Hanya 2 orang yang mungkin mengikuti jejaknya Nabi Yunus dari kaum Ninawa itu. Di antaranya ada yang namanya Robi. Ini yang mau mengikuti dakwahnya Nabi Yunus.
Karena Nabi Yunus merasa tidak diterima oleh kaum Ninawa, Nabi Yunus itu akhirnya ibarat wong mangluh, akhirnya molosi, tidak meneruskan dakwahnya. Dia kemudian cara wonge ngono minggat keluar dari negeri Ninawa. Pas di pantai, ketika di pantai weruh anak perahu liwat. Akhirnya Nabi Yunus itu ikut naik perahu. Perahunya oleng karena terlalu banyak penumpang. Di dalam perahu sendiri itu akhirnya diundi. Ini harus ada pengurangan penumpang. Bagaimana caranya? Mau ndak mau diundi. Akhirnya diundi sampai 3 kali itu undiannya tetap kena Nabi Yunus yang harus turun dari itu perahu. Di undian pertama ya metu Nabi Yunus. Undian kedua ya metu Nabi Yunus sampai ketiga. Maka Nabi Yunus lah yang harus turun dari itu kapal. Dilempar di kapal, ditemu ding iwak, maka disebut sahibil hut. Ketika Nabi Yunus ditemu ding iwak, Nabi Yunus selama 3 hari 3 malam itu di perut ikan. Nabi Yunus ngerentes maneh. Doa yang masyhur dipakai Nabi Yunus itu, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Itu doa yang dibaca Nabi Yunus. Akhirnya doa ini didengar oleh malaikat. Malaikat matur nang Gusti Allah, Gusti, saya ini mendengar doa dari hambamu dengan suara yang sangat pelan sekali. Ini kalau lihat nada-nada suaranya, ini adalah doa dari hambamu yang baik ya Allah. Allah kasih tahu ya itu adalah hambaku yang namanya Yunus. Tolong dia. Akhirnya malaikat melihat, mencari, mendengar suara-suara, tak ngerti ini suara itu justru ada di dalam perut ikan. Akhirnya ikan tadi itu digertak ding malaikat. Begitu digertak ding malaikat, akhirnya dilepaslah itu Yunus sampai lemes dedes, dibuang sampai tempat saking bantere malaikat sing gerakno mungkin akeh, muncar sampai ke daratan yang tanahnya tandus. Saking rosane getake malaikat nang iwak hut, oleh muntahno iwak saking rosane, maka jauh terlempar dari tengah laut, terlempar sampai di tanah daratan yang tandus. Dari peristiwa itu artinya apa? Nabi Yunus itu ketika dalam kondisi senang, dia terus mengingat sama Allah. Dia terus zikir sama Allah. Maka di saat susah pun doanya didengar oleh Allah dan dikabulkan oleh Allah. Arti pelajaran di sini, orang yang di waktu diberi kebahagiaan sama Allah kok
tetap zikir sama Allah, zikir yang waktu di saat bahagia itu ucapkan, maka di saat susah dia akan mendapatkan pertolongan Allah, yaitu doa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Di saat kita mendapatkan problem yang sangat-sangat sulit, ini doa dibaca. Ketika orang mendapatkan masalah problem, doa ini dibaca sebagaimana Nabi Yunus. Ia mendapat masalah, bagaimana mungkin ia hidup di perut ikan selama 3 hari 3 malam, lemes, dedes, susah, yang ada hanya doa dan doa. Maka doa itu didengar oleh Allah, dikabulkan oleh Allah, sebab Nabi Yunus di saat senang pun tidak pernah lupa sama Allah. Maka orang yang di waktu rohok, waktu senang kok ingat Gusti Allah, maka di waktu susah ketika doa pun akan didengar oleh Allah. Tapi dari peristiwa itu, kenapa Nabi kita dilarang oleh Allah untuk tidak menjadi kasohibil hud wala takun kasohibil hud? Itu dari sisi jangan mudah putus asa. Hei Kanjeng Nabi, hei Muhammad, kamu jangan mudah putus asa ketika mendakwahkan kebenaran dan tidak langsung diterima oleh umatmu. Kau jangan molosi, sebagaimana yang pernah dialami oleh seorang yang namanya Yunus bin Matta. Ia mendakwahkan di kampung Ninawa, di Ninawa itu wilayah Irak. Sementara Yunus sendiri itu orang Mosul. Ia mendakwahkan dakwah kepada orang Ninawa, di mana kaum Ninawa itu orang yang pongah dan angkuh. Saking gak kuatnya Nabi Yunus akhirnya molosi keluar dari kampung Ninawa itu. Di tepi laut ia naik perahu, sampai akibatnya Yunus mendapatkan sedikit pelajaran dari Allah, yaitu menjadi korban undian karena perahu itu kepenuhan. Maka dimakanlah atau dimasukkanlah itu Yunus di perut ikan selama 3 hari 3 malam, tapi tubuhnya tetap utuh, tidak remek, cuma lemes. Sebab doa Nabi Yunus la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Laula anta daroka, lamun yen to gak menyusuli hu ing kono Yunus apa nikmat mirrabbih sangka pangerane Yunus, lanu bidayekti terlempar sapa Yunus bil ara ing dalem tanah sing tandus. Wa halete Yunus iku matmum tercela. Di sini bukan tercela keburukan, artinya Nabi Yunus itu mendapat pelajaran dari Allah, yaitu dimasukkan dalam perut ikan. Tapi karena kegigihannya Yunus dan dia tetap doa sama Allah, fastabahu rabbuhu faja'alahu minas sholihin. Fastabahu, mongko memilih hu ing Yunus sapa rabbuhu pangerane Yunus, faja'ala mongko dadekaken sapa rabbuhu ing Yunus minas sholihin
kegolong wong kang bagus-bagus kabeh. Karena kekuatan Yunus di saat masa-masa yang sulit, ia tetap ingat sama Allah, berdoa sama Allah, dan tidak pernah putus dengan Allah. Maka itulah menjadi sebab Yunus dipilih oleh Allah. Jadi berangkat dari kebesaran hati Yunus menerima ujian dari Allah, di mana ia harus hidup di perut ikan selama 3 hari 3 malam. Ia akhirnya menjadi sadar betapa seorang manusia itu hamba yang sangat lemah. Maka ia tidak henti-hentinya memohon sama Allah dengan mengaku keliru, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Gusti, kula niki hamba panjenengan yang zalim Gusti. Artinya bukan zalim yang zalim sing dosa besar, enggak. Tapi pengakuan zalim yang diucapkan oleh Yunus itu adalah pengakuan yang sangat baik. Itulah yang menjadi sebab kenapa Allah memilih Yunus menjadi hamba yang baik, yaitu menyadari kekeliruannya ketika mudah molosi, ketika menyampaikan dakwah tidak diterima oleh kaumnya, terus dia menjabat hukuman Allah dan akhirnya dia sadar. Orang yang menyadari kesalahan, walaupun kesalahan itu tidak berat, kesalahannya hanya memolosi itu aja, tapi dia mengaku kekeliruan, maka menyebut diri subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Ya Allah, maha suci Engkau ya Allah, kula menika hamba yang sangat zalim. Ini bukan berarti Yunus dosa besar. Zalim dalam pengertian ia mengaku salah sebab mudah molosi. Pengakuan ini yang menjadikan Allah memilih seorang Yunus menjadi hambanya yang minas sholihin. Wa iyyakadul ladzina kafaru la yuzlikunaka bi absarihim, la yuzlikunaka bi absarihim lamma sami'ul dzikr wa yaquluna innahu lamajnun. Wa iyyakadu lan parek-parek sapa alladzin wa in lan setuhune kelakuan. In maknane saka mukhaffafah minas sakil. Wa in setuhune kelakuan iku yakadu parek sapa alladzina wong-wong akeh kafaru kan kufur sapa alladzin. Parek iku la yuzlikuna yakti menggelincirkan sapa alladzina kafaru ka ing sirahi Muhammad bi absari kelawan pira-pira peningali alladzina kafaru lamma sami'u semangsane krungu sapa alladzina kafaru adzikra ing zikir. Wa yaqulut lan ngucap sapa alladzina kafaru innahu setuhune Muhammad la majnun yekti iku wong kang gila. Wa ma huwa ora ana utawi iki Quran iku illa zikron kejaba zikir lil alamin kanggo alam kabeh. Artinya ayat ini memberikan penjelasan hampir-hampir orang kafir itu
menajamkan pandangan matanya kepada kau hai Muhammad, hampir-hampir saja dengan sorot mata mereka membuat kau tergelincir dan sakit. Inilah yang disebut penyakit ain. Penyakit itu ada namanya penyakit ain. Penyakit ain itu penyakit yang diawali dari sorot matanya orang yang hasud. Jadi ketika ada orang hatinya hasud, energi negatif ini kemudian medianya lewat melihat, ini bisa menjadikan orang yang dilihat ini, kalau toh itu orang yang dagangan bisa bangkrut, orang fisik bisa sakit. Itu namanya penyakit ain. Sehingga kita ketika mendapat nikmat, mendapatkan nugrahan, kita diperintah untuk berlindung dari penyakit ain. Siapa tahu ada orang yang hasud, orang yang iri, kemudian dia melihat dari pandangan mata itu karena gregeten, karena hatinya ada kedengkian, maka muncullah energi negatif dari sorot matanya, akhirnya membuat yang dilihat itu kena penyakit. Nah, ini namanya penyakit ain, dan ain itu hak. Penyakit ain itu penyakit yang terus ada sampai hari kiamat. Itu penyakit ain. Nah, bagaimana untuk supaya kita terjaga dari penyakit ain? Kita diperintahkan setiap saat baca Fatihah, baca ayat kursi. Fatihah dan ayat kursi itu diantaranya menjaga diri supaya tidak kena penyakit ain. Maka di dalam Al-Quran pun ada surat Al-Falaq, Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri wa min syarri naffatsat fil uqad. Yang terakhir itu wa min syarri hasidin idza hasad. Qul a'udzu birabbil falaq. Ya Allah, ucapkan hai Muhammad, a'udzu berlindung ingsun birabbil falaq, dengan Tuhan falak, yang memiliki falak. Qul a'udzu birabbil falaq min syarr, dari seluruh keburukan, min syarri ma khalaq, wa min syarri naffatsat, tiupan-tiupan. Terakhir wa min syarri hasidin idza hasad, dari keburukan orang yang hasud. Orang yang hasud itu kalau melihat ini berbahaya. Sebab orang yang hatinya tidak baik itu pasti energinya energi yang negatif yang ia keluarkan. Min syarri hasidin idza hasad. Nah, ini disebut penyakit ain. Penyakit yang ada. Jadi umat Nabi itu yang terus punya penyakit itu diantaranya adalah toiroh, al-fa'lu, dan ainun. Toiroh itu manusia sampai kapanpun banyak yang meramal, namanya toir. Maka disebut toir itu dari kata burung. Orang sering meramalkan suara burung atau kedatangan burung. Kalau burungnya burung ini ada tamu, burung ini ada malaikat Israel, itu namanya toir. Nah, itu terus ada sampai kapanpun. Termasuk di dalamnya adalah ain, penyakit ain. Ana ya'inu ainan, dari sorot mata orang yang hasud. Ketika dia tidak suka terhadap seseorang, maka orang kafir itu ketika melihat Nabi, pasti di dalam hatinya itu
ada energi yang negatif, mungkin mendoakan mati, mendoakan sakit, atau mengucapkan apa kalimat-kalimat yang tidak baik. Maka hampir-hampir saja orang-orang kafir itu, hei Muhammad, la yuzlikunak, ia akan menggelincirkan kamu bi absarihim, dengan sorot mata mereka. Sorot mata atau pandangan mata orang-orang kafir itu bisa menjadi energi yang negatif, menjadikan orang yang dilihat kena penyakit ain tadi itu. Lamma sami'udz dzikr wa yaqulun, sebab mereka di dalam energi negatifnya akan keluar, Muhammad ini gila. Hampir-hampir kalau tidak dapat pertolongan Allah atas izin Allah juga, yaitu innahu lamajnun. Bisa jadi Muhammad dianggap gila, ya gila beneran. Hampir-hampir. Tapi karena Muhammad itu yang utus Gusti Allah, ya dijaga oleh Allah. Cuma ini adalah pemberitahuan untuk umatnya Nabi. Hati-hatilah terhadap penyakit ain. Pengertian penyakit ain itu apa? Dari orang yang hasud. Hasud atas segala kenikmatan, supaya kalian menjaga diri dari kehasutan. Min kulli ainin lamah. Maka a'udzu bikalimatillahi tammah min kulli syaitonin wahammah wa min kulli ainin lamah. Ya Allah, aku berlindung kepadamu ya Allah, min kulli syaiton, dari seluruh jenis setan, wahammah, dan seluruh hamah itu virus dan seterusnya. Wa min kulli ainin lamah, dan dari sorot mata yang membawa penyakit. Nah, ini sebab pandangan mata itu ada yang membawa penyakit. Dengan dilihat mata, kadang orang itu, maka ada istilahnya diguna-guna lewat sorot mata. Ono sing dengan dilihat matanya mereka jadi lali dan linglung, sehingga semua diberikan. Maka ketika melihat orang yang kita itu asing, jangan lihat matanya. Sebab kapan kita lihat matanya, bisa jadi nanti kita kena sasarannya. Nah, jadi ketika kita didekati oleh orang yang asing, yang aneh, yang mungkin ada niat yang tidak baik, jangan sekali-kali lihat matanya. Sebab dari sanalah nanti energi negatif akan muncul, sehingga kita bisa tidak sadar. Nah, cuma untuk menjaga dari hal demikian, kita diberi resep oleh Kanjeng Rasul, yaitu baca Fatihah dan ayat kursi. Fatihah dan ayat kursi itu untuk menjaga diri dari penyakit ain. Ini Fatihah dan ayat kursi. Hampir-hampir Rasulullah itu disebut orang yang kena penyakit ain. Sayyidatina Aisyah saja kena. Sayyidatina Aisyah itu kena penyakit ain, sehingga dia menjadi panas. Terus disunat Bismillahi urkika. Jadi dengan nyebut asmanya Allah, urkika, aku ruqyah kamu dari penyakit ain, min ainin. Jadi ain ini kesembuhannya hanya dengan pakai ruqyah, tidak bisa dengan pakai medis. Sebab ain ini energi dari energi yang negatif, sehingga tidak bisa pakai medis. Itu penyakit yang namanya penyakit ain. Hampir-hampir ketika orang kafir itu berniat buruk kepada Muhammad, ia akan menyorotkan pandangan matanya terhadap kamu sambil mengucapkan innahu lamajnun, sesungguhnya Muhammad itu gila.
Kalau itu tepat sasaran bisa jadi Rasulullah itu gila. Tapi karena dijaga oleh Allah, maka Rasul itu selamat dari penyakit ain. Cuma ini pembelajaran untuk umatnya supaya tidak kena penyakit ain. Berhati-hatilah dengan menjaga diri, sering membaca Fatihah, membaca ayat kursi, itu sebagai benteng keterjagaan dari penyakit ain. Wa ma huwa illa dzikrul lil alamin. Wa ma huwa ora ana utawi Al-Qur'an iku ila dzikrun kejaba zikir pengiling-iling lil alamin kanggo alam semesta. Quran itu memang sifatnya mengingatkan ke semua manusia, maka disebut alamin. Alamin itu tidak terbatas oleh waktu dan tempat, sehingga sekalipun Al-Quran itu sudah ribuan tahun yang lalu, tapi tetap bisa dijadikan pelajaran untuk manusia-manusia sampai akhir zaman. Sebab Quran itu memang mengingatkan ke semua manusia, tidak hanya manusia saja, jin dan seluruh makhluk Allah yang ada di alam semesta itu pengingatnya adalah Al-Quran. Itulah Allah memberikan pelajaran kepada baginda Nabi, jangan sampai putus asa menebarkan kebenaran, sekalipun tidak diterima oleh kaumnya, tetapi tetap waspada dan hati-hati. Bisa jadi dari hati yang tidak baik itu nanti kalian kena penyakit ain. Jadi Nabi itu diperintah tetap berjuang, jangan mulosi, tetapi tetap waspada, jangan sampai kena penyakit ain. Dari mana? Ya dari pandangan mata orang yang tidak senang. Dijaga dengan apa? Allah kasih resep tadi itu, baca falak, ayat kursi, Fatihah, itu adalah perlindungan dari segala penyakit yang tidak bisa dideteksi oleh medis. Al-haqqatu mal-haqqah subhanallah.